Halo, perkenalkan nama saya Luciana Bukit Edward, bisa kamu panggil Luciana. Hari ini kita akan ngobrol santai aja ya. Apa yang kita bicarakan di sini ini bersifat rahasia, jadi kamu bebas mau cerita apapun yang membebani pikiranmu atau yang saat ini menjadi bebanmu. Tidak ada yang benar ataupun salah di sini, dan saya di sini akan siap mendengarkan serta menampingi kamu. Gimana, apakah kamu siap? Iya, siap. Oke, boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, aku Stefani dan aku akan memulai cerita tentang hubungan aku dengan teman aku di masa lalu. Oke. Nah, sebelum kita memulai, aku ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Di ruangan ini kamu bebas mau cerita apapun sesuai dengan kenyamananmu. Nggak ada paksaan. Kalau ada yang belum kamu siap untuk bicarakan atau ceritakan, itu nggak masalah sama sekali. Yang kamu sampaikan di sini akan aku jaga kerahasiaannya. Oh ya, sebelumnya saya mau meminta izin terlebih dahulu. Saya membawa catatan kecil berisi alur atau tahapan konseling. Ini untuk membantu saya supaya tidak ada yang terlewatkan dalam proses konseling saat ini. Apakah boleh? Boleh. Oh, baik, boleh dimulai. Jadi pada waktu itu 2023 pertengahan pada bulan Juli itu kan waktunya MPLS. Selesai MPLS itu kan ada tahun ajaran baru. Iya. Nah itu saya mulai deket sama mantan saya itu ya sekitaran beberapa minggu. Sebenarnya kemudian terus akhirnya kita jadi di situ beberapa bulan itu belum diketahui sama orang tua kita masing-masing. Oh, jadi kamu tuh MPLS itu bukannya ospek gitu ya? Ospek Iya, sama dengan mahasiswa baru. ospek ya sama. Oke. Nah, kamu kenal sama cowokmu atau mantanmu ini itu tuh dari MPLS itu satu regu atau bagaimana? Kita kebetulan sih satu regu waktu itu. Oke. Cuman emang waktu satu regu itu emang kita nggak deketnya waktu di kelas gitu. Oh, selesai MPLS itu. Iya. Oke, boleh dilanjut. Akhirnya setelah kita punya hubungan, tapi perlahan-lahan kan kita kan namanya pacar kan pasti main ke rumahnya kan. Oh iya. Jadi kayak aku sering main ke rumahnya dia, tapi dia emang nggak pernah Main ke aku. rumah. Akhirnya di situ mamanya tahu kalau kita punya hubungan. Tapi beberapa bulan setelahnya, entah 2 atau 1 3 bulan itu mamaku tahu. Jadi kayak mamaku tahu dan kita di situ kayak ngalamin masalah yang gede banget sampai harus bawa mamanya dia ke rumahku gitu. Jadi kayak Kalau boleh tahu mamamu tahu itu karena apa ya? Kayak misalnya ada kejadian atau something problem yang bikin mamamu bisa tahu kalau kamu punya hubungan dengan mantanmu ini si cowok. karena waktu itu kan sebenarnya kan aku juga padat banget kan jadwalnya kayak Iya. les dan lain-lain sebagainya. Nah itu aku bohong ke mamaku gitu, jadi kayak aku bohong kalau aku bilang ke mamaku aku les, padahal sebenarnya aku main ke rumahnya dia dan itu secara berkala gitu, kayak secara terus menerus ya. Akhirnya mamaku tahu, kebetulan aku juga izinnya ini ke temenku, jadi kayak aku naruh sepeda di rumahnya temenku gitu. Oh, Jadi kayak, teman cewek. iya, jadi Oke. mungkin temenku ini curhat ke mamanya, terus mamanya bilang ke mamaku, jadi mamaku tahu gitu. Oh. Akhirnya di situ tuh ya udah, akhirnya kita kawan, kita disuruh putus. Cuman emang kita di situ kan bucin ya. Iya. Jadi ya Namanya anak akhirnya- muda. Iya kan, remaja kan, terus kayak ya udah kita nggak putus, kita jalanin setelah 1 tahun setengah sampai pada bulan Agustus ya. Itu kebetulan waktu camping sih. Mm-mm. Itu kita udah ada masalah. Masalahnya itu sebentar, sebelum ke masalah itu kan kalian kan disuruh putus, cuman kan kalian nggak putus. Iya. Nah, itu tuh kalian tuh backstreet atau gimana? Kita backstreet sih selama beberapa bulan itu. Jadi di sekolah itu kalian nggak deket? Kalau masih sekelas itu masih deket, masih deket sama temen-temenku juga kan. Tapi kalau misalkan kalau pergi-pergi keluar atau kemana izin sama aku, kayak aku itu bilang pergi sama temen, nggak pergi sama pacar gitu. Oh, ini kamu bilangnya ke temen, keluar sama teman tapi teman deket. Iya. Oke, boleh dilanjut. Jadi kan Agustus, nah aku tuh kayak nggak tahu, kayak ada feeling gitu kan, kayak feeling kok aku merasa dia berubah ya, kayak dia selingkuh. Terus akhirnya kayak Agustus itu kayak akhir banget aku udah feeling, cuman emang kayak nggak terlalu aku enggak gitu loh. Nah di situ kayak awal September itu
aku deket sama cowok namanya Isa kan, aku deket sama dia. Jadi emang nama mantanku nih Rigen. Aku deket sama Isa juga, kayak kebetulan banget ada tugas yang harus aku selesai sama dia. Nah, kita deket-deket, terus kayak mungkin kita berdua ngerasa kan kayak kok kamu beda, kok kamu juga beda gitu loh. Terus akhirnya kita di situ bicara kayak iya aku ada hubungan sama cowok lain. Kamu kok bisa apa kayak bilang kamu punya hubungan dengan cowok lain, itu kan nggak mungkin tanpa ada faktor tersembunyi atau apa sesuatu yang bikin kamu untuk mencari perhatian di cowok lain. Itu tuh kalau boleh tahu, itu kamu tahu kak, kamu feeling bahwa kamu merasa pasanganmu itu berubah, itu tuh karena pasanganmu ada perempuan lain atau bagaimana? Kebetulan sih aku kira itu waktunya dia berubah itu emang karena kondisinya kan. Awalnya tuh aku kira emang mungkin oh ya mungkin emang harus ada kondisinya di mana suatu saat itu dia berubah. Tapi ternyata setelah berjalannya beberapa bulan itu ternyata aku sering bikin kayak aku diem-diem tuh kayak kok bukan dia gitu loh kayak yang berubah, kayak emang dia tuh punya pasangan lain. Karena aku juga dapat data, dapat kayak cerita dari temanku ini lihat mantanku ini pernah kayak di sebuah tempat makan itu sama cewek lain sama mantannya ya. Terus kayak aku kan itu kan nyambungin kayak puzzle gitu. Oh, kayak kenapa pasanganmu berubah, Iya, terus kok berubahnya dari minggu kapan gitu. Jadi kamu sambungin cerita apa feelingmu sama cerita temenmu dan Iya. itu cocok. Ya dan itu awalnya aku emang kira kayak masa sih nggak mungkin, itu mungkin berubahnya emang karena kondisi doang kan. Enggak, itu benar dari ya awal akhir 2024. Dan kamu waktu tahu kayak gitu itu kamu marah nggak sama pasangan kayak kamu sebelum kamu cari perhatian ke cowok lain, kamu sempet obrolin nggak sama pasanganmu? Sempat, dan aku di situ sempat marah. Bagaimana responnya? Ya responnya biasanya kayak dia bilang kayak enggak aku nggak selingkuh. Kayak dan dia bilang kayak kamu juga deket sama Isak dari dulu. Terus kayak aku bilang kayak enggak, aku nggak pernah deket sama dia, aku deketnya sekarang cuma karena tugas doang, nggak mungkin kita pernah suka. Nah, kalau kayak gitu tuh kamu ada kayak apa ya, ngajak ngobrol kayak cari solusi buat hubungan kalian, atau kalian tuh kayak benar-benar sama-sama cari perhatian ke orang lain atau bagaimana? Sebenarnya aku di solusinya udah mau putus sih, cuman emang mantanku ini nggak mau putus Rigen ini. Kenapa juga nggak putus? Ya mungkin karena kita sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan seksual ya, jadi kayak dia nggak mau ngelepasin aku atau gimana, atau takut aku dibuang orang lain atau gimana, aku juga nggak tahu sih, itu alasan yang masih aku cari. Kalau boleh tahu kalian melakukan hubungan seksual itu dari kapan ya? Kayak misalnya kan kalian kan baru punya hubungan di awal-awal setelah MPLS itu. Nah setelah itu kan kalian kamu sering main ke rumah pasanganmu ini, mantanmu ini si Rigen. Iya. Nah itu tuh sebelum ketahuan mamamu atau sesudah? Waktu sebelum itu emang sering main, cuman waktu ketahuan ini aku jadi makin sering main gitu, jadi makin berani buat main sama dia gitu. Main ke rumahnya Iya. si Rigen dan melakukan Ya kalau misalkan emang kita ketemu emang kita sering melakukan hubungan seksual. itu tuh di awalnya itu melakukannya itu kapan kalau boleh? Seingat aku sih kayaknya waktu pertama itu waktu kerja kelompok malam. Itu kalian kerja kelompok itu berdua atau sendiri atau ada teman terus tapi teman kalian sudah pulang? Awalnya itu berempat sama temanku, cuman kayak kita udah ngomong kan kayak iya nunggu mereka pulang dulu, terus kita ya udah ngelakuin hubungan seksual dulu. Awalnya itu emang aku mainnya malam-malam, terus kayak setelah beberapa bulan kelas 11 ini aku mainnya setelah pulang sekolah gitu sampai sore, karena emang kalau malam aku sibuk. Dan itu tanpa sepengetahuan orang tuamu? Iya, mama aku nggak tahu. Dan kenapa kamu kok bisa memilih untuk melepaskan Rigen ini, karena apa? Karena aku sudah capek dengan hubungan toksik gitu kan, terus kayak sikapnya juga
dia janji mau berubah, dia mau berubah, terus janji kan ya cowok kan emang nggak bisa pegang kan omongan, nanti udah aku pasin aja, aku mending cari cowok yang lebih baik dari ini. Nah, kalau boleh tahu itu ya, waktu kamu mau ngelepas si Regen itu ada nggak kayak sesuatu yang bikin kamu kayak pengen stay tapi juga pengen pergi gitu, atau kayak apa ya, dalam hubungan kan kita kan nggak bisa menyuruh seseorang untuk tetap stay dengan kita atau meminta dia untuk berubah, karena orang kalau berubah tuh karena emang ingin berubah, bukan karena diminta untuk berubah, tapi memang keinginan dari diri sendiri. Nah, berarti pasanganmu ini, mantanmu dulu si Regen ini termasuk orang yang memang belum ada keinginan. Iya, mungkin belum ada keinginan, terus mungkin sekarang aku kan udah dapet cowok lain, mungkin dia emang mau narik aku kembali, mungkin dia udah berubah, cuman aku nggak tahu juga dia udah bener-bener berubah atau gimana, aku kurang tahu juga. Tapi kamu masih komunikasi nggak sama si Regen? Sebenarnya aku udah putus komunikasi dan cowok kan emang udah nyuruh kayak udah putusin komunikasinya aja biar dia nggak ganggu kita, terus kayak cuman dia nggak tahu dia itu kayak sering ngechat gitu loh, terus kayak beberapa hari itu sempet aku dibuntutin juga pulang ke rumah, jadi ya oh deh. Itu tuh kalau boleh tahu, itu waktu kalian putus itu memang putusnya tuh memang dua-duanya setuju atau salah satu dari pihak kalian yang minta putus? Kalau buat putus itu saya sih yang minta, dan dia sebenarnya kayaknya nggak rela, dia cuman kayak saya bener tegas gitu kayak udah nggak usah, kayak ya udah kita udah toxic, nggak perlu dilanjutin hubungannya. Terus Tuhan juga nggak ngerestuin kita beda agama, mungkin bisa bersama, jadi ya udah kita jalannya masing-masing aja. Waktu kalian kayak gitu tuh kayak apa ya, waktu kalian putus berarti yang minta putus kan kamu kan, dia nggak setuju. Kalau kamu ada nggak nanya kayak bertanya sama dia kayak kamu apa namanya mau apa ya, sampai lupa, kayak apa ya, kamu ada nggak nanya waktu dia kenapa nggak mau putus sama kamu tuh alasannya apa, kayak misalnya kayak biar ada yang nemenin berhubungan badan itu, atau ada sesuatu lain atau bagaimana gitu, ada nggak kamu keinginan mencari tahu sebelum memutuskan hubungan dengan si Rigi ini? Aku sempet cari, cuman aku udah beberapa kali bilang kayak kamu kenapa sih nggak mau putus sama aku, kayak kamu kenapa. Terus dia bilang kayak ya karena aku cinta sama kamu, terus kayak aku udah kenalin kamu ke mamaku udah tahu, keluarga aku udah tahu, jadi kayak misalkan kita putus tuh kayak susah banget move on-nya gitu loh. Terus dia bilang kayak cintaku juga harus di kamu, cuman aku kayak gak mungkin karena kita udah ngelakuin hubungan seksual, jadi pasti ada satu alasan di mana hubungan seksual itu pasti masuk di alasannya itu. Iya. Ya benar sih kak, kalian tuh udah melakukan itu dan dia nyaman melakukan seks dengan kamu, jadi dia kayak dia cari cewek lain cuman buat ngobrol dan lain-lain mungkin ya. Mungkin buat sandaran. Iya, cuman buat ngobrol dan lain-lain, tapi untuk memuaskan nafsu, maaf ya, itu sangat Vulgar. iya. Itu tuh kayak memuaskan nafsu itu memang kadang itu kalau kita udah ketemu sama seseorang yang pas Pas bikin nyaman buat memuaskan nafsunya kita, itu tuh kayak kadang kita itu ya udah sama dia, cuman kalau untuk pergi dan lain-lain bukan sama dia gitu. Ya itu sakit banget gitu. sakit sih ya, menurut sakit karena aku gitu aja ya Allah, harga diriku rusak dia. Iya benar, apalagi kayak kita itu sama-sama sudah setuju untuk melakukan hubungan badan, dan itu tuh apalagi kalian masih muda ya kan, dan tadi dia bilang juga sama kamu bahwa aku sudah mengenalkan ke keluarga aku, mama papaku sudah tahu dan lain-lain, itu dia tidak menjamin bahwa dia akan setia, dan terbukti bahwa dia itu juga mencari pelampiasan lain. Dan apakah kamu sudah menerima bahwa kamu tuh sudah kehilangan kesucianmu dan kamu sudah menerima dengan tubuhmu yang saat ini? Aku udah menerima sih, cuman emang aku lagi cari cara buat yakinin dia kalau kita emang belum putus, karena aku udah punya orang lain. Dan untuk si Ishak ini, apakah pasanganmu yang sekarang, apakah kamu sudah bercerita sama dia kayak bahwa kamu ini sudah
diambil sama mantanmu, keperawananmu sama mantanmu ini, apakah dia menerima atau bagaimana? Aku udah ceritain detailnya ya, kayak masalah gimana, aku ceritain ke dia, dan dia katanya menerima. Cuman emang butuh waktu, karena kan susah juga terima masalah yang kawan kan. Iya, apalagi ini sangat apa ya, sangat sensitif juga ya kan untuk laki-laki. Jadi apakah dalam hubungan sekarang kalian tuh sudah sama-sama yakin dengan pilihan kalian dan kalian sudah pasangan sudah siap menerima masa lalumu, benar-benar siap tanpa kayak waktu kalian ada berantemnya itu sempat dibahas kayak kamu tuh udah perawan dan lain-lain gitu? Enggak sih, Sama sekali belum pernah dibahas. enggak. Dan dia kayaknya enggak bakal bahas itu, karena aku sudah cerita ke dia, sudah mungkin dia sudah lega juga kan, kayak aku sudah jujur gitu. Ya sih, apa ya, kayak semua laki juga bisa menerima masa lalu kita, tapi menurutku Isak itu juga termasuk yang keren karena dia bisa menerima masa lalu pasangannya dengan baik tanpa harus mengukit dan apa ya, berkata-kata yang tidak baik kepada pasangannya. Soalnya dari kebanyakan yang aku baca berita-berita itu, mereka cuma waktu dapat pasangan yang baru itu tuh sama aja yang diinginkan tubuhnya. Kayaknya kebanyakan cowok tuh gitu ya. Iya benar. Tapi kamu sama Isak ini udah berapa lama jalan? Baru mau sebulan sih. Itu waktu kalian punya hubungan tuh apa ya? Sebelum kalian punya hubungan dengan kamu sama Isak ini, itu tuh kamu udah mutusin Regen ini berapa bulan? Baru beberapa hari kan. Oh berarti bentar dong ya. Dan kamu langsung yakin sama si Isak ini bahwa dia bisa menerima masa laluku? Ya karena aku emang udah ngejar dia lebih lama kan. Terus kayak kita hubunganku sama mantanku sendiri ini ya udah bener gak bisa diterusin. Cuman emang dirinya nggak mau terima. Tapi di depanku itu udah putus kita. Dia ada nggak kayak neror kamu gitu, nelpon terus kayak ngajak keluar dan lain-lain gitu? Kalau buat telepon nggak pernah, cuman chat doang. Chatnya tuh vulgar atau bagaimana? Ya cuman mungkin kayak kamu milih aku atau pacarmu sekarang, kamu milih dia ya aku hindarin gitu. Terus kayak ya udah aku lakuin aja gitu. Ada nggak kamu merasa waktu sebelum putus sama dia itu bahwa kamu tuh takut ditinggalkan, kamu takut kayak bahwa aku ini nggak layak buat orang lain, orang baru dan lain-lain gitu? Iya. Sempat berpikir seperti itu. Dan itu tuh termasuk ego anak ya, karena kayak ego anak itu ego dimana kita itu kayak merasa tidak layak untuk diterima, kita merasa kayak kotor, kita merasa takut untuk ditinggalkan. Tapi pada akhirnya memang kalau kita masih stay dengan hubungan kita yang lama, itu tuh tidak akan menjamin bahwa pasangan kita itu si Regen ini akan tetap melakukan hal itu lagi atau dia akan berubah gitu. Dan saat kamu memikirkan untuk memutuskan hubungan ini, apakah kamu tuh benar-benar sudah yakin 100% atau waktu tuh ada maju mundurnya? Saya udah yakin karena saya udah ada pandangan dan feeling sih kalau misalkan dia emang udah rajin gitu. Ya, takutnya ntar dia selingkuh lagi kan juga kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi mending diputusin lagi gitu. Jadi kamu tuh memilih untuk melepaskan dia dengan keyakinan 100%, sangat yakin bahwa dia itu tidak dapat berubah dan sudah tidak layak lagi bersama saya. Iya. Dan saat kamu bersama Isyak itu, apakah waktu masih memiliki hubungan dengan si Regen ini? Kalau gue hubungan enggak. Tapi kamu sempat mengejar Isyak waktu saat memiliki hubungan dengan si Regen ini? Yes. Dan aku memang benar sih, aku nggak tahu selingkuh. Karena kan ya kayak kita udah punya cowok 9 orang kan, kayak apa? Kalau emang disebut selingkuh ya udah. Tapi waktu kamu merasa bahwa itu tuh selingkuh, itu tuh apa ya, kayak kamu tuh
ngejarnya itu kayak bagaimana Kak? Misalnya langsung ngejar 100% atau kamu masih merespon si Regen ini kayak setengah Regen setengah Ishak atau bagaimana? Aku kadang itu ngerespon dua-duanya, jadi kayak gak 100% ngejar sih gitu. Oh jadi kamu masih percaya bahwa apa masih memberikan harapan atau kesempatan pada si Regen ini mantanmu, Iya. tapi kamu juga mencari pelampiasan lain. Sebenarnya belum pelampiasan sih, karena kayak aku tuh juga sama-sama suka sama dua-duanya gitu loh. Oh jadi kamu waktu itu sempat bimbang sebelum putus berarti ya? Yes. Dan waktu kamu benar-benar yakin itu kapan? Atau kayak beberapa bulan kamu dekat sama si Ishak, terus kamu merasa yakin bahwa kamu akan apa memilih Ishak sebagai pasanganmu dan melepaskan si Regen karena dia sudah tidak layak sama kamu, itu berapa bulan prosesnya? Mungkin sekitar 2 bulan. 2-3 bulan. Iya, mulai dari April lalu ini. Oh kamu mulai hubungan dengan si Ishak ini? Itu sempet belum pacaran, cuman emang pacarannya baru beberapa hari ini, mau jalan 1 bulan. Oh berarti ya Januari itu ya kamu memutuskan Januari atau Februari memutuskan. Oke. Nah kalau boleh tahu ya, apakah kamu sudah memaafkan dirimu atas masa lalu yang dulu yang kamu lakukan? Susah sih sebenarnya memaafkan, cuman kayak mungkin kalau misalkan berbeda dengan diri sendiri itu mungkin lebih baik ya, jadi kayak perlahan-lahan ya aku bisa terima diriku kalau emang aku bejat di masa lalu. Apakah kamu juga pernah nggak kamu berpikiran bahwa perempuan yang melakukan hal yang sama dengan kamu itu termasuk kotor atau bagaimana? Ada nggak pikiran seperti itu? Kalau untuk kotor iya sih, cuman mungkin kita kan nggak tahu ini dia sama-sama mau atau emang cuman cowoknya yang mau gitu, jadi kayak beda pandangan gitu. Iya bisa sih seperti itu. Nah apakah pada saat seperti itu kayak kamu melihat orang lain atau perempuan lain yang melakukan hal seperti kamu, itu termasuk melanggar norma atau bagaimana gitu? Iya, karena aku jujur juga kayak aku udah dari dulu kayak nggak pernah mau ngelakuin itu, terus tiba-tiba kayak ngelakuin itu kayak sangat berdosa sih, kayak melanggar norma, kayak kepercayaan yang dikasih sama orang tua sama keluarga kita kayak dihancurin tiba-tiba sakit. Itu tuh waktu kamu habis melamar seperti itu kamu merasa apa ya, digentayangin oleh rasa bersalahmu nggak? Ada rasa bersalah, cuman kayak nggak tahu ya, kayak ada euforianya gitu loh, kayak senengnya juga ada gitu, tapi aku juga nggak tahu kenapa bisa gitu, kayak ada rasa bersalahnya juga, ada euforianya juga, kayak kesenangan juga, jadi kayak gitu. Jadi kamu bingung kayak setelah apa waktu berhubungan badan ini dengan mantanmu kamu merasa senang karena nafsu terpuaskan dan lain-lain. Iya. Nah setelah melakukan itu waktu pulang ke rumah kamu merasa kayak aku melanggar kepercayaan yang dikasih orang tuaku kepadaku dan lain-lain gitu ya kan? Iya. Itu tuh setiap selesai kamu kalau boleh tahu kalau main berhubungan badan dengan mantanmu ini, setiap bermain ke rumah kayak dalam 1 minggu kamu stay apa kayak main ke rumahnya dia setiap hari atau seminggu 3 atau 4 kali atau bagaimana? Mungkin kalau waktu les tuh mungkin sekitar 1 minggu 2 sampai 3 kali. Dan itu setiap ketemu kalian melakukan hal seperti itu? Iya. Tanpa pengaman atau pakai pengaman? Tentunya aku pakai pengaman sih. Oke. Jadi itu yang pakai pengaman itu si laki-laki atau kamunya sendiri? Iya. Dan kamu yang menyarankan atau dari pihak laki-laki si Regen ini yang kayak menawarkan kita pakai pengaman aja sayang atau bagaimana gitu? Aku yang menawarkan dan aku yang maksa dia buat pakai pengaman. Oh jadi awalnya dia tidak ingin pakai pengaman? Iya. Kamu pernah nanya nggak kenapa kok dia memilih untuk tidak menggunakan pengaman saat melakukan hubungan badan? Kalau secara aku baca ya, dan mungkin dia pernah sempat bilang, cuman aku lupa, kalau misalkan pakai pengaman dan sama pengaman itu beda gitu loh rasanya, feelnya. Oh waktu mainnya? Ya. Memangnya kalau boleh tahu kalian pernah main tidak pakai pengaman? Waktu itu kayaknya pernah sih. Oh mungkin karena dari itu ya, makanya Iya. dia bisa bilang nggak usah pakai pengaman aja. Jadi dia mungkin bisa ngerasa ini kayak dia mintanya nggak pakai pengaman gitu.
Ya sih, kebanyakan juga yang dari saya baca komen-komen dari Twitter, terus TikTok, Instagram. Memang kalau pakai pengaman sama nggak pakai pengaman itu, memang ada sesuatu perbedaan waktu bermain. Rasanya itu kayak beda gitu. Iya. Dan itu tuh memang katanya orang-orang yang sudah pernah bermain, itu tuh kayak ada yang ganjil. Itu kayak nggak leluasa mainnya gitu. Iya. Mungkin karena itu ya, apalagi kan laki-laki ini termasuk makhluk visual, yaitu kayak suka melihat hal-hal yang indah yang menurutnya kita itu kadang menjijikan atau enggak kayak memalukan dan lain-lain. Iya. Dan apakah dengan pasanganmu yang saat ini kamu belum pernah melakukan hal seperti itu? Tentunya enggak sih, dan aku enggak akan pernah mau karena Iya. itu pasti akan merusak hubungan kita. Benar. Apa ya, laki-laki yang melakukan hubungan badan sebelum menikah itu tuh bukan laki-laki yang mencintai kita. Ya, Karena menurutku laki-laki yang mencintai kita itu tidak akan melukai atau merusak tubuh kita sebelum menjadi hak miliknya. benar. Dan kalau sudah seperti itu memang lebih baik kita lepaskan. Dan memang susah dan juga sakit kayak proses penerimaan diri bahwa kita ini termasuk orang yang pernah melakukan hubungan badan dan kotor ya kan, apalagi kita tuh kadang kan beberapa pasangan memang cinta sama kita, laki-laki ya yang akan menjadi pasangan kita, tapi waktu tahu bahwa kita memiliki masalah yang seperti ini, itu nggak semua pria dapat menerima ya kan, apalagi di zaman sekarang yang seperti ini. Apakah waktu kamu cerita sama pasanganmu itu sempat nggak kalian berantem atau pasanganmu merasa bahwa kamu itu tidak dapat menjaga kesucian? Dia sempat bilang kayak, kamu gimana sih kok tiba-tiba kayak ngasih keperawananmu sama dia, dan Secara sekarang- cuma-cuma gitu ya? Iya, sekarang kamu berakhir gini, kayak kamu diginiin gitu. Kayak rugi banget kita sebagai perempuan. Iya, benar. Kamu merasa sedih nggak awal-awal saat seperti itu, kayak tahu bahwa kalian akan berpisah gitu, padahal kamu sudah memberikan kesucianmu kepada dia? Jujur sih sedih ya, karena aku juga lumayan deket sama keluarganya juga, kayak move on-nya tuh bukan di dianya, kayak di keluarganya yang susah. Oh, kamu termasuk orang yang dekat dengan keluarganya? Apalagi sama mamanya kan, kayak ya deket. Jadi kayak merasa bahwa keluarganya ini tuh sangat baik, cuman Ya, cuma emang anaknya, iya, oke. gini. Jadi kayak sayang ya kan. Kayak Apakah dari sini kamu dari skala 1 sampai 10, apakah kamu sudah merasa lebih baik? aku sudah merasa lebih baik kalau sudah cerita sama kamu. Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10? 9. Iya, 9. Kalau dari 1 sampai 10 itu 10 itu paling besar. Jadi kalau misalnya kamu merasa masih 9, berarti kita harus konseling lagi di kemudian hari. Oke. Dari 1 sampai 10 apa yang kamu merasa sudah tenang? Udah. Berapa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu masih di 4 sih. Oke, berarti sudah turun ya. Iya. Kalau begitu terima kasih sudah kita akhiri proses konseling saat ini. Terima kasih sudah mau cerita pada hari ini. Aku tahu nggak selalu mudah untuk buka diri, tapi kamu sudah sangat berani dan kamu sudah berani menceritakan apa yang menjadi beban dalam pikiranmu. Kalau kamu masih ingin ngobrol lagi, aku akan selalu terbuka dengan kamu. Semoga setelah sesi ini kamu merasa sedikit lebih lega lagi dan jaga dirimu baik-baik ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih.